Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan. Saya adalah dosen program studi Sains Informasi Geografi. Dalam video pembelajaran ini, saya akan memberikan video terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu fotogrametri. Sedikit terkait penjelasan fotogrametri. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diberikan kepada mahasiswa program studi Sains Informasi Geografi. Mata kuliah ini membahas tentang pemanfaatan fotografi atau foto udara untuk menghasilkan suatu peta melalui metode fotogrametri. Pada perkuliahan ini, mahasiswa akan mendalami konsep dasar foto digital sebagai basis dasar dari data foto, kemudian metode kolonialitas, aspek parameter orientasi, dan titik ikat tanah, serta titik ikat udara sebagai tahapan dalam pengolahan data foto. Selain konsep, mahasiswa akan dilatih untuk melakukan pemetaan dengan teknik fotogrametri menggunakan wahana pesawat atau awak atau drone. Produk akhir dari mata kuliah ini adalah peningkatan wawasan dan pemahaman mahasiswa dalam pemanfaatan metode akuisisi data geospasial dan mengaplikasikan fotogrametri tersebut untuk berbagai kepentingan, khususnya kepentingan pembelajaran bagi siswa. Dalam pelaksanaan fotogrametri, capaian pembelajaran mata kuliah yang akan dicapai adalah mahasiswa dapat menunjukkan atau mampu memahami terkait konsep fotogrametri baik dari perencanaan hingga pengolahan. Selain itu juga mahasiswa mampu untuk memahami konsep-konsep dasar foto digital sehingga dapat menghasilkan hasil dari fotogrametri yang lebih maksimal. Dalam aspek praktis, mahasiswa juga mampu untuk melakukan kegiatan pemetaan menggunakan konsep fotogrametri itu sendiri, dimulai dari perencanaan menggunakan beberapa aplikasi hingga pengolahan dan menghasilkan produk ortofoto dan model 3 dimensi. Dalam pembelajaran fotogrametri ada beberapa pertemuan yang akan dibahas selama 16 pertemuan. Pertemuan pertama, kita akan mempelajari konsep dasar fotogrametri dimulai dari konsep matematis hingga konsep praktikalnya. Kemudian ada state of the art atau perkembangan terkini dari fotogrametri itu sendiri. Pertemuan kedua ada aspek geometri dari fotogrametri, akan dipelajari terkait hal-hal geometri ya. Terkait fotogrametri itu sendiri, ada juga terkait skala dan resolusi. Kemudian nanti akan dipelajari juga fotogrametri surface from motion, structure from motion yang menggabungkan antara fotogrametri dengan computer vision. Ada juga tentang terkait titik control, crowd control point, dan di sini juga akan dipelajari bagaimana kita memanfaatkan dummy data untuk melakukan simulasi fotogrametri. Setelah UTS, kita akan mempelajari fokus terhadap konsep-konsep kegiatan fotogrametri dari perencanaan, kemudian pelaksanaan fotogrametri. Dalam hal ini kita akan melakukan praktikum di lapangan, kemudian pengolahan data fotogrametri, dan di akhir adalah sampai penyajian. Di pertemuan-pertemuan akhir pada fotogrametri akan dilakukan proses project based learning, di mana mahasiswa akan diberikan suatu project untuk mengerjakan kegiatan fotografi pemetaan di lokasi yang sudah ditentukan oleh masing-masing kelompok. Oke, untuk kegiatan pembelajaran akan ditampilkan dalam video selanjutnya. Terima kasih. Kita mulai ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kelima ya kita ya. Pertemuan ke-6 ya, 6 di mata kuliah fotogrametri. Hari ini kita akan lanjutkan materinya ya terkait state of the art fotogrametri. Ya. Ada yang tahu state of the art itu apa? Baru dengar ya kayaknya ya? Istilah state of the art ya? Istilah state of the art itu kita harus mulai familiar ya, karena di akademisi state of the art itu nanti jadinya bab 2 di skripsi. Yang kita tahu kan bab 2 skripsi itu teori ya, nanti ketika akan ini. Yang kita tahu itu bab 2 itu adalah dasar teori dari apa yang kita teliti. Misalnya kita meneliti GPS, dasar teorinya apa, begitu ya.
Tapi sebenarnya yang harus disampaikan di bab 2 itu adalah state of the art. State of the art itu adalah hal terkini apa sih terkait materi yang akan kita sampaikan. Nah, misalkan fotogrametri, hal terkini apa sih terkait fotogrametri gitu ya. Kalau di media sosial kan state of the art sekarang TikTok, Facebook ya. Sorry, Facebook mungkin ada state of the art lagi ya. Betul kan ya? State of the art pokoknya yang paling terkini lah ya. Statusnya sudah yang terbaru itu seperti apa. Nah, itu akan kita pelajari sekarang. Oke? Ya, kita akan next ya, kita akan coba nah, jadi nanti akan ada dua foto ini sebenarnya ya. Jadi yang pertama basic, yang kedua advance, gitu ya. Jadi kalau basic itu kita akan mempelajari secara umum terkait apa definisi dan kemudian sudah sampai mana sih fotografi itu. Kemudian kalau yang advance yaitu nanti kita akan lihat di masa depan fotografi kita akan dibuat seperti apa. Ya, jadi jangan kaget ya. Kita yang biasa pakai kamera handphone itu nanti ke depan ada alih fotogrametri handphone. Karena sekarang teknologi sudah memungkinkan, ya. Oke, jadi kalau kita bicara fotogrametri itu memang ada dari 3 kata ini sudah dijelaskan ya sebelumnya ya. Memang saya coba jelaskan. Jadi fotogrametri itu ada 3 kata: foto, grama, dan metrik. Ya, foto itu cahaya, grama itu drawing atau menggambar, metrik itu mengukur. Ya. Jadi cahaya digambar, bentuknya jadi foto, foto diolah bisa dapat diukur. Simpelnya begitu ya. Jadi fotogrametri itu intinya adalah cahaya. Kalau di penginderaan jauh aktif atau pasif? Pasif. Kalau aktif itu dia yang memancarkan apapun itu ya, radar atau apapun. Kalau fotografi itu dia bagian penginderaan jauh yang pasif. Ya. Kenapa penginderaan jauh? Karena kita mengukur tidak bersentuh langsung dengan objek. Gitu ya. Kalau bersentuh langsung, tadi penginderaan jauh. Itu kita pengukuran langsung di lapangan. Oke. Nah, kalau udah masuk historinya atau sejarahnya, jadi fotogrametri itu dimulai tahun 1480 oleh Leonardo da Vinci ya. Tahu Leonardo da Vinci? Yang membuat apa lagi? Mona Lisa. Tahu lukisan Mona Lisa apa ya? Nah, tahun 1480 Da Vinci itu memperkenalkan konsep yang namanya perspective image. Ada yang di SMA-nya pernah melukis, disuruh gambar kalau kita 3 dimensi ke arah lurus gitu. Pernah. Satu titik, Iya, kotak. perspektif 1 titik, perspektif 2 titik seperti itu. Nah, itu adalah salah satu karyanya Da Vinci. Ya, sehingga bisa membuat 2 dimensi yang kita buat di kertas itu punya efek 3 dimensi. Akhirnya dibentuklah ya tahun 1840 itu ada fotografi, kemudian pakai apa tuh? Balon ya, pakai balon. Ada analog, analytical ya, dan sekarang sudah digital fotogrametri. Jadi tahapannya itu cukup panjang ya, dari 1840 sampai sampai sekarang 2022. Dan digital fotogrametri ini nanti yang terbaru itu adalah SFM. Ya. SFM fotogrametri. Jadi SFM fotogrametri itu dia agak berbeda ya, nanti kita akan jelaskan seperti apa gitu ya. Kalau yang mungkin didengar fotogrametri itu pakai drone, benar nggak? Iya. Ya. Mungkin pas pertama kali duduk di sini waktu fotogrametri itu pakai drone. Karena dengar dari senior-seniornya ya. Iya. Nah, fotogrametri pakai drone itu sebenarnya ya drone itu hanya wahana saja ya. Dulu itu orang pakai balon udara, ada yang pakai layang-layang, ada yang pakai gantole dan macam-macam ya. Karena sekarang itu sudah ada drone, jadinya pakai drone. Karena lebih safety ya. Orang nggak perlu terbang-terbang. Ada juga pakai pesawat terbang biasa gitu ya. Pesawat itu namanya aerial photogrammetry. Oke. Tidak akan coba. Nah, ini
ini gambar-gambarnya ya. Jadi 1909 itu sudah mulai pakai pesawat ya. Kita tahu ya pesawat itu dikembangkan oleh Wright bersaudara ya. Pernah dengar ya? Iya. Wright bersaudara. Nah, mereka juga melakukan fotogrametri juga. Saudara itu pakai pesawatnya yang mereka buat. Gitu. Oke, ini apa namanya? Ini hasilnya. Nah, jadi kalau fotogrametri itu prinsipnya begini. Kalau kita melakukan foto, kan pasti semua sering foto-foto ya. Foto itu kan objek yang difoto 3 dimensi, benar nggak? Iya. Kalau saya foto teman-teman semua di sini, kan 3 dimensi semua nih ya. Di sini kan bukan kartun semua kan? Iya. Ya. Bukan anime semua kan? Semuanya 3 dimensi. Iya. Saya foto jadinya adalah bentuknya 2 dimensi. Dimensi. Itu namanya fotografi. Ya. Fotografi itu merubah bentuk 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Fotogrametri dibalik. Dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Gitu ya. Oke, paham ya? Ada yang suka main games PES, FIFA? Ada ya? Pasti semua orang, cowok-cowok pasti pernah main-main game bola gitu ya. Game bola itu kan bentuk mukanya mirip ya. Data yang diambil itu pakai foto semuanya. Jadi dari banyak foto direkonstruksi, kan foto itu 2 dimensi ya. Direkonstruksi menjadi 3 dimensi. Nah, itu konsep fotografi itu dipakai. Jadi fotografi itu udah banyak dipakai ya, tanpa kita sadari. Yang suka nonton film Avatar atau Iya, film-film box office lain ya, Iya. percaya atau tidak, si daerah yang jadi filmnya itu atau kemudian 3 dimensinya itu diambilnya dari fotogrametri. Jadi mereka itu syuting bukan di daerah kawah dan lain-lain ya, mereka di studio. Green screen. Green screen. Nah, ya di green screen kan. Nah, Iya. objek yang jadi tirennya itu dimodelkan dari fotografi. Jadi buat jadi 3 dimensi gitu ya. Nah, itu tujuan dari fotografi itu adalah membuat objek Dari 2 dimensi menjadi jadi 3 tiga dimensi. Oke, saya mau bertanya, kira-kira gimana caranya? Iya. Disatukan? Disatukan dari berbagai foto. Disatukannya bagaimana konsepnya? Tampalan. Jadi yang mau dijadiin 3D-nya gitu. Di putar aja sih Pak. Diputar. Tampalan. Oke. Sebelumnya ada pernah praktikum? Nggak pernah? Pekan. Di pekan ya? Iya. Jadi ya mungkin ada yang beberapa yang belum kita pekan, ada yang sudah ya. Tapi intinya kita harus foto ya suatu objek itu yang harus ada pertampalannya. Ya. Karena konsepnya mirip konsep mata manusia. Ya, saya sudah jelaskan ya kalau ini. Jadi kenapa kita bisa melihat 3 dimensi? Itu karena mata kita itu beroverlap. Oke, sekarang gini, kita akan buktikan ya. Kita akan buktikan. Sekarang tutup mata kanan, lihatnya mata kiri aja. Lihatnya ke depan, ya. Lihatnya ke depan. Nah, coba ya. Coba disimpan seperti apa ya penglihatan pakai mata kiri. Sekarang gantian, tutup mata kiri, ke mata kanan. Oke. Ada tidak objek yang bertampal? Ada. Saya terlihat tidak di mata kanan dan mata kiri? Terlihat. Terlihat ya. Tapi ada bagian objek di sini pasti nggak kelihatan. Iya. Dan di sini tidak kelihatan. Iya. Ya, jadi mungkin pertampalan itu di sini nih. Dari sini sampai sini. Itu yang namanya paralaks. Ya. Ketika ada dua mata ya. Kalau di fotografi 2 kamera. Ketika ada 2 kamera itu saling bertampalan, itu kita bisa merekonstruksi 3 dimensinya. Makanya kenapa kita bisa memperkirakan jaraknya berapa meter atau 2 meter. Ya. Kalau orang yang hidup dengan satu mata, kecenderungannya melihat objek itu 2 dimensi. Ya. Jadi ada ya saya dengar cerita, dia matanya itu kecelakaan atau gimana ya. Bulan pertama masih aman. Dia jalan tuh masih aman.
bulan kedua, bulan ketiga dia tidak bisa naik turun tangga karena dia tidak bisa memperkirakan tinggi tangga. Nah itu 3 dimensinya di situ ya. Jadi ketika dia tidak bisa memperkirakan tinggi tangga, dia mau naik gini nggak kelihatan tangganya itu seberapa tinggi atau seberapa dalam, karena itu perspektif 3 dimensi kan ya. Ya kelihatan tangga itu cuman lurus saja gitu ya. Jadi orang itu juga cuma kelihatannya depannya aja gitu. Jadi nggak kelihatan dia itu 3 dimensi atau bukan. Nah itu konsep mata kita itu menjadi konsep fotogrametri. Makanya kenapa ada pengukurannya itu harus dari berbagai sisi yang bertampalan ya. Jadi begitu ya, fotogrametri ternyata di mata kita ya. Cuman kalau mata kita tuh langsung ngolah ya, langsung diolah di otak. Jadi CPU-nya itu otak gitu ya. Kalau fotogrametri menggunakan drone, CPU-nya harus kita beli lagi ya, berjing mahal gitu ya. Ya, kalau kita fotogrametri itu pengolahannya itu membutuhkan Jadi kalau proyeksi di bedanya fotografi dan fotogrametri, proyeksinya itu kalau yang fotografi bentuknya sentral. Oke, ada yang mau bertanya? Kalau fotogrametri bentuknya sudah Silakan. ortogonal. Jadi kalau kita pakai kamera HP itu kan HP itu kan dia sensornya kecil ya dia ya. Itu menangkap dengan cahaya sehingga dia membuat konsep dasarnya ini sentral. Kalau ortogonal itu dia cahayanya itu dianggap tidak masuk ke salah satu sisi dan kamera, tapi dia langsung dimensi. Ya. Oke. Jadi fotogrametri itu Ini saya akan coba perlihatkan ya. Masih bukan Bentuknya sentral itu seperti apa, ortogonal seperti apa. Kelihatan ini? Ini anggaplah kita di drone ya. Ini proyeksinya sentral. Ya. Ciri khas proyeksinya sentral adalah objek-objek samping-sampingnya ini kelihatan. Nih, ini ketinggiannya kelihatan. Ya, ini sentral karena cahayanya itu dia masuk ke salah satu titik saja. Ya. Ingat-ingat ya, sentral seperti ini, ortogonal seperti ini. Oke, bedanya di mana? Ini sama-sama gedung. Sama gedung yang tadi, bedanya di mana? Karena tinggiannya ya. Iya. Kita atur ya. Ini buat angkatan 2021 kan mungkin baru lihat foto-foto UPI tahun 2019. Ini apa coba? Depannya apa? Use. Dulu masih country sama koma gitu. Wah, anak Anak lab school, anak lab school. apa? Jadi dulu bentuknya bukan gedung yang kayak sekarang. Ya. Nah, ini gedung. Di sini juga belum ada parkiran ya. Iya. Parkiran. Ya. Parkiran di mana sih? Di sini ya? Nggak di Bukan, Pak. iya. Kosong. Kos-kosan. Kosong. Apalagi yang mau dilihat dari atas. Oke. Gedung yang dibangun di atas, Pak. Masih lapang. Oh. Lihat ya, tidak ada informasi ketinggian ya. Iya. Benar tidak? Iya. Semuanya orto. Dan ini tuh bisa diukur. Ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nih, bawah sini ya. Oh, 55,4. 55 meter gitu. Iya. Jadi ukur. Itu ciri khasnya ortofoto. Jadi kita bisa ukur jarak di foto. Hanya kan namanya fotogrametri ya. Kalau cuma foto aja nggak akan bisa diukur. Kalau udah masuk fotogrametri kita bisa ukur di ininya karena dia itu udah punya ukuran ya. Nah, kalau kita ingin tahu panjang jalan atau lebar jalan itu berapa sih gitu ya. Nah, berapa di sini 12 meter. Gitu. Ya. So, ada yang mau bertanya? Oke, Sir, silakan. Berarti itu cara motonya biar resolusinya bagus itu per ini, maksudnya per wilayah itu enggak satu fotonya itu enggak langsung seupion. Ya seupian langsung dari atas ngepung terus diberi seupian ya? Enggak. Enggak. Perbagian. Iya. Mau lihat bentuk fotonya seperti apa? Boleh. Itu maksudnya pertampalan. Iya, kita lihat. Ada nih. Bentuknya kayak gini. Nah, ini.
Coba perhatiin ya, pergerakan drone-nya seperti apa? Gerak nggak kira-kira drone ini? Gerak. Ya, jadi bergerak drone-nya ya. Ini daerah sungai. Boleh lihat hasilnya seperti apa? Nah, ini. Jadi foto yang kita dapat ini itu bukan saya sekali jepret terus dapat seperti ini. Sama halnya dalam DUP ya. DUP itu dapat foto ortofoto yang tadi itu kita butuhkan sekitar 400 atau 500 foto. 400-500 foto itu dijahit ya. Nah, jahitnya itulah yang nggak bisa saya jahit ya. Jadi jahitnya itu adalah proses fotogrametri. Jadi kalau kita fotogrametri itu salah satunya adalah bagaimana kita men-stitch atau menjahit antar fotonya. Nah, agar dapat foto yang terjahit, tadi salah satunya adalah pertampalan. Ya, jadi yang dijahit itu di pertampalannya. Kalau yang dijahit itu di pertampalannya, dia tidak akan bisa dapat. Ya, nah ini contohnya ya. Ini saya berikan contohnya supaya lebih kebayang. Oh seperti ini. Ya. Dan yang saya perlihatkan ini adalah pekerjaan real, ya, bukan pekerjaan yang atau bukan dummy gitu. Ya. Jadi ini benar-benar dipakai untuk visualisasi. Misalkan kalau di sini itu sungai ya, jadi mau dibuat semacam dam, ya, atau bendungan. Nah dia ingin lihat seperti apa sih kondisi sungainya, gitu ya. Jadi kalau fotografi itu sebenarnya intinya konsepnya foto apapun, ya, yang bisa kita ambil pakai kamera apapun. Kemudian kita olah menjadi fotografi, tapi syaratnya tadi harus bertampal. Jadi gitu. Hanya kalau kita pakai kamera pun bisa sebenarnya. Fotografi pakai kamera HP sangat bisa. Ya. Kalau nanti ada praktikumnya kita praktikum, gitu ya. Oke, ada yang mau bertanya? Objek apa sih yang syarat objek yang nggak bisa foto gitu, apa harus semua objek tuh bisa difoto? Namanya siapa? Sekar. Oke, pertanyaan ini bagus ya. Karena pertanyaan ini biasanya munculnya kadang-kadang kalau kita udah praktikum. Tapi munculnya di kelas ini saya agak kaget ya. Fotogrametri itu ada beberapa objek yang tidak bisa kita petakan, ya, atau tidak bisa kita olah. Jadi begini, ketika kita menjahit, ya, kita kan harus cari objek yang mirip ya. Di satu foto nih. Nah, kita di foto satu ya. Ini foto satu ya. Ini foto satu, ini foto dua. Misalkan ada rumah di sini ya. Foto satu di sini kan ya, di rumah di sini. Anggaplah drone-nya jalannya ke sana. Ya. Jadi rumahnya yang saya di sini kan di foto dua di sini ya. Ya. Ya, bentar. Ya benar jalannya ke sini ya. Si kamera ini. Ketika kita menjahit, prinsipnya itu ada yang namanya titik ikat, ya. Yang kita jahit itu kan ujung-ujung ini ya. Ini sama ya. Ini, ya. A sama A aksen, ya. B sama B aksen. Kita menjahit objek yang unik di dua foto, ya. Kemudian objek apa sih yang kira-kira tidak bisa kita kenakan? Nah ini saya kasih clue-nya. Kira-kira ada nggak tadi yang pertanyaan sekarang tadi, objek apa yang kira-kira kita tidak bisa petakan? Objek yang berjalan seperti mobil. Objek yang berjalan, betul. Ya, ada lagi tidak objek yang bisa kita petakan? Yang memantulkan. Ya, memantulkan. Memantulkan apa? Gambar. Oke. Nah ini jawaban saya adalah kalau kita bikin pemetaan ya, hati-hati terhadap dua objek ini. Ya. Pertama benar, objeknya yang memantulkan cahaya. Apapun yang ada cahayanya, gitu ya, banyak itu akan menjadi rusak datanya, ya, atau tidak bisa di-stitching. Oke. Yang kedua adalah objeknya itu tadi yang jalan ya, yang bergerak. Dan objeknya itu sangat-sangat homogen.
Contohnya apa? Contohnya laut. Ya. Laut itu kan kiri kanannya sama-sama biru ya. Iya. Bisa nggak kita nge-stitchingnya? Nggak bisa ya? Nggak bisa kan ya? Sistem juga, nah yang stitching ini kan, ini kita anggaplah kita sendiri ya, A sama B. Kalau di komputer, itu komputer yang ini, yang menentukan A sama A, B sama B. Nah ketika kita masuk ke laut, itu tidak akan bisa. Mau buktinya? Saya lihatkan buktinya ya. Laut itu tidak bisa di stitching. Tengah ini sungai, jadi di sungai komputer itu dia tidak bisa melakukan stitching atau tidak bisa menentukan type point di sini, gitu ya. Inilah dari tadi ya jawabannya. Objek-objek yang di daerah seperti ini itu hati-hati ya, hati-hati. Jadi misalnya gini, nanti teman-teman dapat pekerjaan fotografi di daerah sungai, ketika diolah kok datanya seperti ini gitu ya, karena secara teori memang seperti itu ya. Jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan ya. Di sini tuh saya sebenarnya lebih ingin menstimulasi ya. Yang pertama itu bahwa fotogrametri itu tidak sesimpel yang kita bayangkan ya. Itu saya pahami ketika saya sudah S3 sebenarnya. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Cukup ya. Oke, kita tutup pertemuan hari ini ya, mudah-mudahan semuanya masuk ya. Amin. Walaupun nggak masuk, nggak apa-apa. Ya. Yang penting operan aja di balik sana. Oke. Ya itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.